El Clasico kali ini bukan cuma duel dua klub terbesar Spanyol, tapi juga ajang pembuktian siapa yang beneran raja dan siapa yang cuma rame di media sosial. Real Madrid keluar sebagai pemenang, Barcelona jadi pecundang, dan Lamine Yamal, ya kayaknya harus belajar 1-2 hal tentang ngomong sebelum bertanding. Ini dia ulasan lengkap El Clasico terbaru. Real Madrid kalahkan Barcelona 2-1, dan Jude Bellingham kembali jadi raja di Bernabeu. Sudah beberapa bulan berlalu sejak terakhir kali kita lihat Jude Bellingham dalam performa terbaiknya. Setelah cedera bau dan sempat diragukan bisa tampil di Piala Dunia, Bellingham datang ke El Clasico dengan satu misi, ngingetin dunia siapa dia sebenarnya. Sejak peluit pertama, Bellingham udah jadi pusat segalanya di Real Madrid. Dalam 10 menit awal, Madrid sempat apes. Penalti dibatalkan, gol Mbappe dianulir VAR. Tapi Bellingham gak panik. Dia ambil bola di tengah lapangan, putar badan elegan lewatin Pedri, terus kasih umpan terobosan maut ke Mbappe. Boom, gol pembuka. Simple, efisien, khas Real Madrid. Barcelona sempat nyamain lewat Fermin Lopez, hasil blunder Arda Güler. Tapi Bellingham belum selesai. Menit-menit akhir, dia menyelinap ke kotak penalti dan menyambut bola hasil sundulan Militao. Dan gol kedua pun lahir. Klasik Bellingham, tenang, tajam, dan selalu muncul di momen penting. Yang menarik, Bellingham bukan cuma nyetak gol, dia juga ngepres habis Pedri sampai nggak bisa napas. Gerakannya luas banget, hampir seluruh lapangan dia kuasai, dan kalau ada yang masih ragu, dia pantas jadi bintang Madrid, well, El Clasico ini jawabannya. Sekarang kita pindah ke sisi lain, Lamine Yamal. Anak ajaib Barcelona yang katanya jadi harapan baru, tapi kali ini gagal total. Jelang laga, Yamal sempat nyindir lewat media sosial, bilang Madrid sering diuntungkan. Bahkan sempat upload story yang nyenggol fans Los Blancos. Masalahnya, kalau udah berani ngomong kayak gitu, ya harus bisa buktiin di lapangan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Yamal kelihatan kayak kehilangan sentuhan. Cedera yang sempat dia alami masih kerasa banget. 2 tembakan tanpa satu pun on target. Minim kontribusi serangan, dan sering kehilangan bola. Madrid juga disiplin banget jaga dia. Alvaro Carreras nempel terus, Dean Huijsen bantu nutup ruang, dan hasilnya, Yamal frustasi total. Puncaknya dia malah ribut sama Dani Carvajal di akhir laga. Carvajal sampai bilang, anak ini terlalu banyak bicara. Dan jujur aja, mungkin veteran Madrid itu ada benernya. Lamine Yamal emang punya masa depan cerah. Tapi kalau mau jadi bintang sejati, harus belajar satu hal penting. Biarkan performa yang bicara, bukan jempol di media sosial. Lanjut ke pelatih Real Madrid, Xabi Alonso. Setelah kalah 5-2 dari Atletico beberapa waktu lalu, Alonso kelihatan belajar banyak. Kali ini dia nggak keras kepala. Formasi 4-4-2-nya dimodifikasi total. Eduardo Camavinga dimainkan buat jaga pergerakan Alejandro Balde di sisi kiri. Bellingham dikasih kebebasan muter di antara lini tengah dan depan. Sedangkan Mbappe cuma dikasih satu instruksi simple. Lari secepat mungkin ke depan. Dan itu berhasil banget. Madrid menggempur Barca habis-habisan di babak pertama, dan di babak kedua, Alonso ubah strategi. Ia suruh timnya rapat bertahan, tutup ruang, dan tunggu momen serangan balik. Barca yang kehilangan Rafinha dan Lewandowski terlihat kehabisan ide. Hasil akhirnya, Madrid menang 2-1, tapi dari cara bermainnya, skor itu bisa aja lebih besar. Malam itu, Alonso nggak cuma menang secara skor, dia menang secara taktik. Inilah mungkin pertandingan terbaiknya sejauh ini sebagai entrenador Real Madrid. El Clasico berikutnya,